Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Syamsul Arif selaku dosen pengampu ilmu biomedi dasar serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 ilmu biomedik dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik sistem indera penglihatan dan pendengaran. Adapun saya Putri Kusul Khotimah sebagai moderator yang akan membimbing jalannya video presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama, Septiananda, yang kedua Ahmad Adiansyah, yang ketiga Elma Fitria, dan yang keempat Nur Saidah. Oke, mari kita simak video penjelasan dengan topik sistem indera dan penglihatan. 1. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat dari berbagai bagian, mulai dari reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak. Setiap alat indera pasti memiliki saraf. Saraf ini akan menerima rangsang dari luar tubuh. Kemudian saraf mengirim rangsang ke otak. Saat rangsang diterima oleh otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, mencium bau, mengecap atau A. Indera penglihat. Mata. Indera pada manusia untuk melihat yaitu indera mata. Indera penglihat disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka dengan rangsang cahaya. B. Indera pendengar. Telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. A. Indera penglihat atau mata terdiri dari 1. Kornea, 2. Iris, 3. Pupil, 4. Lensa mata, 5. Retina, 6. Saraf mata, 7. Otot mata. 2. Struktur organ pada sistem indera terlihat pada gambar di bawah ini. C. Indera pendengar atau telinga. Indera pendengar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis dengan dilapisi jaringan mukosa. Dan yang ketiga telinga dalam. Pada telinga bagian dalam terdiri atas jendela, labirin, dan organ korti. Jendela pada telinga ada 2 macam, yaitu tingkap oval dan tingkap bulat atau jorong. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi sistem organ pada sistem indera. A. Indera penglihatan. Indera penglihatan terdiri atas yang pertama ada kornea. Kornea mata berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Yang ketiga, pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen. Jumlah pigmen akan menentukan warna mata. Yang keempat, lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Maka benda yang terlihat tampak jelas. Yang kelima, retina. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina terletak di paling belakang pada mata. P. Indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar. Bagian ini terdiri dari daun telinga yang disebut auricula, berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Bagian-bagian telinga luar antara lain daun telinga atau auricula, saluran telinga luar, gedang telinga atau membran timpani, dan kelenjar cairan minyak. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Bagian ini berupa rongga kecil yang berisi udara. Gangguan dan penyakit mata. 1. Rabun jauh. Rabun jauh atau miopi merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. 2. Rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat atau hipermetropi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda pada jarak dekat. 3. Presbiopi atau rabun tua.
Presbiopi atau rabun tua disebabkan karena menurunnya daya akomodasi lensa mata, sehingga lensa mata kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia seseorang. Penderita presbiopi tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. C. Gangguan dan penyakit telinga. 1. Uli disebabkan oleh gangguan transmisi suara ke dalam koklea akibat penumpukan kotoran, atau bisa juga terjadi karena kerusakan koklea. 2. Infeksi telinga bagian luar atau otitis eksterna. Infeksi telinga bagian luar menyebabkan bagian yang terinfeksi mengeluarkan nanah, sehingga harus segera diobati. 3. Infeksi telinga bagian dalam atau otitis interna. Disebut juga otitis media akut. Infeksi saluran telinga bagian tengah biasanya terjadi karena bakteri atau infeksi virus yang menyerang bagian tengah saluran telinga. A. Cara pencegahan penyakit indera penglihatan. 1. Konsumsi vitamin A dan C. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. 3. Hindari penggunaan gawai terlalu lama. 4. Kunjungi dokter mata secara teratur. 5. Hentikan kebiasaan merokok. 6. Hati-hati saat menggunakan make up. 7. Olahraga secara rutin. B. Cara pencegahan penyakit indera pendengar. 1. Jangan memakai earphone lebih dari 1 jam. 2. Jangan mendengarkan musik terlalu keras. 3. Melindungi indera pendengaran ketika berada di tempat yang bising. Demikian video presentasi dari kami dari kelompok 12 memohon maaf apabila ada kekurangan dan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.